Saya Khairindana, CPNS Dosen Asisten Ahli, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammad Warman. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS golongan 16 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemendikbud dan juga Puslatbang Kadeodelan Samarinda. Isu yang saya ambil adalah belum optimalnya proses pembelajaran praktikum ilmu kesehatan ternak pada masa pandemi COVID-19. Sehingga dapat saya ambil gagasan pemecahan sebagai berikut. Yang pertama, membuat perangkat SOP pada praktikum ilmu kesehatan ternak. Yang kedua, membuat modul pembelajaran untuk praktikum ilmu kesehatan ternak. Yang ketiga adalah membuat video tutorial. Dan yang keempat adalah melakukan pengantar praktikum ilmu kesehatan ternak. Dan yang terakhir adalah melakukan praktik mandiri yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Kegiatan yang pertama adalah membuat perangkat SOP, di mana hal ini dilakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaannya pun saya membutuhkan bantuan dari tim pengampu mata kuliah yang sama, kepala jurusan, kepala laboratorium, dan juga mentor. Dalam pembuatan SOP, ada 9 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Hal ini saya lakukan dengan cara bermusyawarah. Nilai aneka yang ada adalah nilai aneka nasionalisme dan juga etika publik. Terlihat dari bagaimana isi chat saya kepada beliau. Tahapan kegiatan kedua adalah melakukan curah pendapat dengan teman sejawat. Di sini yang dimaksud teman sejawat adalah tim pengampu mata kuliah yang sama. Di sini, tim pengampu mata kuliah yang sama dan kepala laboratorium adalah orang yang sama. Nilai aneka yang bisa saya ambil adalah nilai nasionalisme, di mana saya bermusyawarah dengan tim pengampu mata kuliah dan bisa menerima pendapat dari tim pengampu mata kuliah. Tahapan yang ketiga adalah mencari literatur. Di sini nilai aneka yang terkandung adalah anti korupsi dan juga komitmen mutu, di mana saya akan mencari literatur secara mandiri dan juga secara bijak sehingga bisa menjadikan literatur yang bermutu. Tahapan kegiatan 4 yakni menentukan format draft SOP. Nilai aneka yang bisa saya ambil adalah komitmen mutu dan juga pelayanan publik. Template SOP diperlukan dalam upaya menjaga konsistensi muatan antara satu SOP dengan SOP lain, sekaligus mempermudah tim dalam penyusunan SOP. Tahapan kegiatan 5 adalah membuat draft SOP. SOP dibuat dengan memperhatikan terpenuhinya aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kesesuaian standar mutu hasil proses, dan keamanan alat. Sehingga nantinya SOP tersebut akan bisa menjadi paduan yang baik bagi pengguna alat. Nilai yang bisa diambil adalah nilai efektif dan efisien, komitmen mutu. Tahapan kegiatan 6 adalah memvalidasi draft SOP bersama dengan kepala laboratorium dan mentor. Nilai yang bisa saya ambil adalah nasionalisme dan juga akuntabilitas, yakni bertanggung jawab atas SOP yang sudah divalidasi. Tahapan ke-7, melakukan finalisasi SOP praktikum ilmu kesehatan ternak. Nilai aneka yang bisa saya ambil dari tahapan ini adalah anti korupsi. Pembuatan SOP adalah upaya melindungi penyedia layanan. Kegiatan 8, meminta persetujuan mentor, kepala laboratorium, dan kepala jurusan. Dalam tahapan ini, saya menggunakan tahapan aneka etika publik. Tahapan ke-9, melakukan sosialisasi dengan cara mengunggah SOP ke MOOCs. Nilai aneka yang bisa saya ambil adalah transparansi, akuntabilitas, dan juga komitmen mutu.
Kegiatan kedua adalah menyusun modul praktikum ilmu kesehatan ternak. Selain itu, pembuatan modul akan memberikan nilai KUM kepada dosen yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari institusi. Dalam pembuatan modul terdapat macam-macam tahapan kegiatan, antara lain kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam tahapan ini, saya menerapkan nilai kesopanan, kejelasan, tidak memaksakan kehendak, dan musyawarah mufakat. Kegiatan kedua, melakukan curah pendapat dengan tim sejawat. Dalam tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah kesopanan, disiplin, musyawarah mufakat, dan juga secara transparansi. Kegiatan 3 adalah mencari referensi atau literatur yang relevan. Dalam tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah jujur, juga bermutu. Kegiatan keempat adalah membuat desain modul praktikum. Dalam tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah bekerja sama sehingga dapat membuat pembuatan modul yang bermutu. Tahapan kegiatan kelima adalah melakukan expert judgment. Dalam tahapan ini, nilai aneka yang saya terapkan adalah kejelasan, bermusyawarah, dan juga bisa menerima masukan dan saran dari para tim ahli expert judgment. Tahapan kegiatan 6 adalah melakukan revisi modul praktikum. Dalam tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah kejelasan dan penuh integritas dan juga menerima masukan dan saran. Kegiatan 7 adalah melakukan finalisasi modul praktikum. Nilai yang saya terapkan adalah kejelasan, transparansi, cermat dan profesional, serta bermusyawarah mufakat. Kegiatan ke-8 adalah melakukan sosialisasi dengan mengunggah SOP ke MOLS. Nilai yang saya terapkan adalah transparansi, tanggung jawab, dan juga disiplin. Kegiatan ketiga, membuat video tutorial praktikum dan diunggah pada media YouTube, serta pembuatan soal pretest dan posttest pada media MOLS. Tahapan kegiatan 1 adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Nilai yang saya terapkan adalah kejelasan, tidak memaksakan kehendak, secara bermusyawarah dan mufakat, serta dengan menggunakan sopan santun. Tahapan kegiatan kedua adalah menyusun skenario naskah. Pada tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah anti korupsi dan juga komitmen usul. Tahapan ketiga, mengumpulkan bahan video. Nilai yang saya terapkan pada tahapan ini adalah bekerja sama dengan menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Kegiatan 4 adalah melakukan proses rekaman. Pada tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah transparansi, bekerja sama, kesopanan, dan juga kreatif, inovasi. Kegiatan 5, melakukan pengeditan video dan mendiskusikan dengan kepala laboratorium perihal kekurangan video. Nilai yang saya terapkan pada tahapan ini adalah ketepatan, bermusyawarah, menerima masukan dan saran, dan juga efektif. Kegiatan 6, membuat akun YouTube jurusan peternakan Unmul dan mengunggah video pada halaman YouTube dan MOLS. Dalam pelaksanaannya, nilai yang saya terapkan adalah kemudahan dan juga kreatif serta inovatif. Kegiatan 7 adalah menyusun soal pretest dan posttest dan kemudian diunggah pada media MOLS. Dalam tahapan ini, nilai yang saya terapkan adalah kecermatan, transparansi, penggunaan bahasa Indonesia, dan juga inovasi. Kegiatan keempat adalah melaksanakan pengantar kuliah praktikum. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terdiri dari tahapan kegiatan 1 adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam pelaksanaannya, nilai aneka yang saya terapkan adalah kejelasan, musyawarah mufakat, dan juga sopan santun. Tahapan kegiatan 2 adalah membuat jadwal kegiatan praktikum. Nilai yang saya terapkan adalah memperhatikan ketersediaan waktu, jujur, dan disiplin. Kegiatan 3 adalah membuat rundown kegiatan. Nilai yang saya terapkan adalah ketepatan dan juga bertanggung jawab. Tahapan kegiatan 4 adalah melaksanakan pretest. Nilai yang saya terapkan adalah transparansi. Tahapan kegiatan 5 adalah melaksanakan pengantar praktikum via Zoom. Nilai yang saya terapkan adalah bekerja sama dan juga bertanggung jawab. Tahapan kegiatan 6 adalah melaksanakan post-test. Nilai yang saya terapkan adalah transparansi. Kegiatan kelima adalah praktek mandiri oleh mahasiswa dan evaluasi pembelajaran. Dalam kegiatan ini adapun tahapan kegiatan meliputi tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor.
Dalam tahapan kegiatan ini, nilai yang saya terapkan adalah kejelasan, musyawarah mufakat, dan juga sopan santun. Tahapan kegiatan 2 adalah membuat jadwal praktikum. Dalam pelaksanaannya, nilai yang saya terapkan adalah kejelasan dan sopan santun. Tahapan kegiatan 3 adalah membuat instrumen penilaian dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa. Nilai yang saya terapkan adalah transparansi dan juga sopan santun. Tahapan kegiatan 4 adalah melaksanakan praktikum mandiri. Nilai yang saya terapkan adalah tanggung jawab, adil, konsistensi, kreatif dan inovatif, kejujuran dan disiplin. Tahapan kegiatan 5 adalah mengunggah praktikum mandiri ke halaman YouTube Laboratorium Reproduksi dan Pemulihan Ternak. Pada tahapan ini nilai yang saya terapkan adalah transparansi dan juga inovatif serta kreatif. Tahapan kegiatan 6 adalah memberikan belangko evaluasi kepada mahasiswa. Pada tahapan ini nilai yang saya terapkan adalah kreatif dan inovatif. Tahapan kegiatan 7 adalah menginventaris hasil evaluasi praktek mandiri. Dalam tahapan ini nilai yang saya terapkan adalah adil. Tahapan kegiatan 8 adalah analisis evaluasi metode pembelajaran. Pada tahapan ini nilai yang saya terapkan adalah tanggung jawab, adil, dan juga jujur. Berdasarkan data hasil evaluasi proses pembelajaran praktikum ilmu kesehatan ternak pada masa pandemi COVID-19 yang telah direkap, diketahui bahwa dari segi proses praktikum sudah runtut dan jelas, didapatkan 56,3% yang setuju, 25% yang sangat setuju, dan 18,8% yang cukup. Kemudian dari segi apakah praktikum mudah dipahami didapatkan 56,3% yang setuju, kemudian 31,3% yang sangat setuju, dan 12,5% yang cukup setuju. Kemudian dilihat dari sisi apakah praktikum mudah diimplementasikan didapatkan 50% yang setuju, 25% yang cukup setuju, dan 25% yang setuju. Selanjutnya untuk apakah prosedur praktikum mudah diingat didapatkan hasil 56,3% yang setuju, 25% yang sangat setuju, dan 18,8% yang cukup setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrudin dari Peternakan 2018. Saya ada komting mata kuliah ilmu kesehatan ternak. Di sini saya akan mengevaluasi sedikit tentang praktikum bedah bangkai. Jadi dalam masa pandemi seperti ini, praktikum masih bisa berjalan pun kami sudah sangat bersyukur. Apalagi dengan adanya media-media pembantu jalannya praktikum seperti yang telah dilaksanakan. Contohnya dengan adanya SOP praktikum, kemudian adanya modul praktikum sebagai acuan praktikum kami, dan adanya pengantar kuliah yang telah diberikan oleh dosen dan juga dosen tamu. Selain itu juga memang tidak bisa dibandingkan dengan kuliah pada saat kita bertemu offline, tapi paling tidak dengan adanya praktikum dengan metode seperti ini sudah sangat membantu kami sebagai mahasiswa yang masih buta akan praktikum bedah bangkai unggas. Selanjutnya, role model. Di sini saya memilih mentor saya, yakni Bapak Dr. Insinyur Sadarudin MP sebagai role model saya. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Tropikal Basah di Universitas Mula Warman. Dalam kesehariannya, beliau adalah sosok figur akademisi yang mempunyai sifat kepemimpinan yang patut untuk dijadikan contoh. Terbukti dari dipercayanya beliau untuk menduduki posisi sebagai Ketua Program Studi selama 2 periode. Pada saat pelaksanaan aktualisasi, beliau banyak sekali membantu saya dengan memberikan masukan dan saran guna terciptanya laporan aktualisasi yang bermutu dan juga andal. Kutipan kata yang bisa saya petik dari beliau adalah bagaimana kita sebagai senior harus memberikan contoh yang baik kepada juniornya. Begitupun Anda nantinya jika berada di posisi saya sekarang. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah optimalisasi proses pembelajaran ilmu kesehatan ternak pada masa pandemi COVID itu dengan kegiatan pembuatan perangkat SOP, dengan pembuatan modul ilmu kesehatan ternak, video tutorial, kuliah pengantar praktikum, dan juga praktek mandiri oleh mahasiswa bisa menjawab isu atau permasalahan yang ada di jurusan peternakan dan memaksimalkan keterampilan mahasiswa di laboratorium sehingga memberikan dampak positif
baik dari mahasiswa, dosen, jurusan, maupun universitas. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Kegiatan ini mungkin bisa menjadi gambaran dan salah satu program yang terus dievaluasi oleh laboratorium dengan gugus jaminan mutu fakultas sehingga didapatkan metode pembelajaran yang terbaik untuk mahasiswa. Selain itu, pada pelaksanaan kegiatan semua sudah terekam dan terinventaris baik dari MOLS maupun media YouTube. Dengan adanya channel jurusan peternakan Unmul, memudahkan mahasiswa atau dosen untuk mencari mata kuliah praktikum yang telah terkoordinir. Selain itu, akun jurusan peternakan Unmul yang telah saya buat dalam rangkaian tahapan kegiatan aktualisasi saya menjadi wadah bagi para dosen lain untuk mengunggah video pembelajaran mata kuliah yang mereka ampuh.